pemerintah yang telah membina serta membantu mengembangkan koperasi di Indonesia, khususnya di wilayah masing-masing. Betul. Dan ini adalah salah satu capaian yang luar biasa dari para kepala daerah di daerah masing-masing. Betul sekali. Koperasi termasuk koperasi itu sendiri, karena beberapa waktu lalu kita memberikan evaluasi beberapa yang tumbuh bagus, yang kemudian sedang kita bina, tapi yang kemudian bermasalah, tindakan tegas mesti dilakukan. Dan hari ini dalam ulang tahun koperasi tentu satu, kita punya kewajiban membina sebagai pemerintah. Dua, kita mesti memberikan pendampingan. Dan tiga, yang mendorong, tadi saya omongkan dengan kawan-kawan dari Dikopin agar juga memfasilitasi koperasi untuk anak muda. Karena apa? Karena tadi profilnya kok banyak yang senior ya gitu. Coba yang muda-muda. Karena yang muda-muda ini punya usaha industri kreatif yang sangat banyak sekali. Saya membayangkan kalau mereka punya talenta musik umpama, terus kemudian mereka bergabung dalam sebuah koperasi seniman muda Indonesia. Terbayangkan ratusan ribu mungkin ya. Bakat-bakat khusus mungkin, dan kemudian bisa difasilitasi, tentu ekonomi kreatif akan berkembang, termasuk startup yang muncul begitu ya. Dan ini kita harapkan nanti koperasi kita makin bagus. Kalau Pak Sri Edi bilang tadi, bagaimana demokrasi ekonomi, koperasi juga bisa menjadi salah satu tiang. Ya. Pak, tadi ada perkataan Ibu Dikopin menitipkan nasib koperasi kepada Bapak. Bagaimana Bapak? Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini beberapa hal. Bagaimana kita ketahui sistem perekonomian kita di dalam konstitusi berajas kekeluargaan, dan Bung Hatta mendefinisikan ekonomi kekeluargaan itu adalah koperasi, dan beliau mengharapkan bahwa koperasi ini menjadi soko guru perekonomian nasional. Hari ini perekonomian kita belum dikuasai oleh koperasi. Koperasi di sana sini masih banyak masalah. Secara bisnis juga belum banyak berkembang, dan ini yang kita perlu benahi sama-sama. Karena itu sesuai dengan arahan Presiden, kami di Kementerian Koperasi punya beberapa prioritas. Salah satunya kita ingin mendorong perkembangan koperasi di sektor real, ya. Dan ini kita akan jadikan menjadi bagian program hilirisasi, industrialisasi yang sedang dibangkitkan kembali oleh Pak Jokowi. Karena sejak 98, sejak krisis ekonomi, kita mengalami deindustrialisasi. Hari ini Pak Presiden sudah tidak lagi membolehkan produk-produk mineral kita yang sangat kaya untuk diekspor, tapi harus dihilirisasi. Tapi jangan sampai hilirisasi ini hanya dinikmati oleh usaha besar. Karena itu nanti seperti di produk hilirnya, katakanlah di nikel. Nikel saya sudah lihat, misalnya untuk garpu, sendok, alat-alat kesehatan banyak yang berbahan baku nikel. Nah ini nanti bagiannya koperasi, hilirisasi. Kita punya sawit 50 juta ton CPO setahun, terbesar di dunia. Tapi hari ini masih dikuasai oleh usaha besar. Hari ini masih dijual CPO-nya paling tinggi minyak goreng. Nah, kita sudah putuskan sekarang koperasi petani sawit tidak lagi hanya menjual buah segarnya, tapi bisa membangun CPO mill, bisa membangun pabrik minyak makan merah. Jadi saya hitung, saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi untuk memperbaiki distribusi minyak goreng, termasuk juga kesejahteraan petani. Ada 40,47% lahan sawit kita dari 15 juta hektar itu
milik petani. Nah ini kita harus konsolidasi lewat koperasi. Per 1000 hektar kita akan bangun CPO mill-nya sama pabrik minyak pakan merahnya untuk bisa dijual. Sehingga petani sawit nanti bisa menjual sampai produk jadi. Ya. Nah ini sudah kita hitung semua. Nanti dibiayai oleh dana BPDPKS. Ya. Jadi nanti tolong disiapkan di Sumatera, di Kalimantan. Ini kita akan membangun koperasi penghasil minyak makan merah. Ya. Jadi nanti di pasar ada dua, ada minyak makan merah dan minyak goreng. Nah ini warna merah bukan warna politik, gitu. Karena biasanya minyak goreng itu kuning-kuningan. Kalau ini memang merah sekali, karena memang minyak sawit itu merah, tapi karena standar minyak goreng itu harus bening, sehingga warna merah itu yang kaya dengan vitamin A, vitamin E, malah kita buang dan kita impor bahan bakunya untuk vitamin A, vitamin E. Saya sudah cek di Menteri Perindustrian. Nah ini Malaysia sudah bikin dan diekspor ke China untuk bahan baku vitamin A, vitamin E, dan di sana efektif untuk program stunting. Nah Pak Ganjar tadi menyebut stunting. Jadi nanti saya sudah dengan Pak Hasto Wardoyo untuk pengentasan stunting bisa makan minyak makan merah. Karena gurihnya pembangunan bagi rakyat itu, rakyat kecil itu dinikmati oleh minyak goreng. Semua digoreng. Jadi gurihnya di situ. Sehingga nanti kalau minyak makannya berprotein tinggi, vitamin E, vitamin tinggi, ini bisa menyehatkan. Yang kedua, kita ini kaya dengan minyak esensial. Fragran industri, parfum industri di dunia itu 95% bahan bakunya dari Indonesia. Salah satunya nila, minyak serai wangi, minyak cengkeh, minyak kolak, banyak sekali. Nah ini kenapa tidak menjadikan basis industri kita? Ya, nah ini sekarang kita akan bangunkan rumah produksi. Ya, di Aceh kita kerjasama dengan Siak Kuala, tapi ini nanti milik koperasi. Ya. Kita juga memiliki bambu yang kaya luar biasa. Bambu kita tumbuh 4 kali lipat lebih produktif dari bambu di Cina, bambu di Jepang. Ya, dunia sekarang sedang menggeser dari kayu ke bambu dengan isu lingkungan. Nah, di NTT ada 40.000 bambu. Bambu selain bisa menggantikan kayu sebagai timber, tapi juga bisa jadi sumber serat untuk industri pakaian jadi kita. Yang sekarang kita masih impor karena kita tidak memiliki industri rayon yang besar, kita tidak memiliki kimia dasar, kita tidak memiliki kebun kapas. Tapi saya sudah ketemu dengan produsen minyak, produsen mesin tekstil, mereka bilang serat bambu bisa menggantikan. Kita memiliki rumput laut yang begitu banyak, yang masih kita ekspor hanya raw material. Nah ini harus dihilirisasi. Ya, kita punya kelapa, kita punya banyak produk. Nah, saya tahun ini ada piloting 10 dengan tahun lalu akan bangunkan pabrik-pabrik tempat vakum produk-produk unggulan kita. Jadi nanti tidak ada lagi produk UMKM yang kalah mutunya dengan produk industri. Kita bangunkan produk pabrik-pabrik modern, ya, yang teknologi tinggi sehingga UMKM itu nanti produknya berkualitas. Ya. Pongki Pamungkas. Yanes Sipahutan. Satu lagi Supriyono, AR Supriyono atau yang mewakili. Baik, kami persilakan kepada Ibu Sri untuk memberikan penghargaan
kepada para penerima penghargaan. Ayah, ya. Lihat sini, lihat sini. Baik, kita menerima penghargaan untuk pengabdian seumur hidup. Lifetime achievement. Betul sekali. Dan tentunya penghargaan ini diberikan kepada tokoh yang telah mengabdi dan juga berjasa dalam memajukan koperasi di Indonesia. Kemudian penghargaan kedua yaitu penghargaan khusus dalam hal membantu meningkatkan peran Dekopin sebagai wadah gerakan koperasi. Dan yang ketiga yaitu penghargaan partisipasi dalam mendukung peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-76. Lantai 2. Cari lagi. Ini adalah para sesepuh kita dalam dunia koperasi Betul sekali. dan mereka yang punya dedikasi tinggi Benar. untuk memajukan koperasi tanpa memandang apapun. Betul sekali. Pokoknya tetap koperasi harus maju. Benar. Kalau tanpa mereka, koperasi tidak akan berjaya seperti sekarang ini. Betul, betul. Dan kita bisa belajar dari dedikasi para penerima bahwa tetap niat hati mereka dalam membangun koperasi menjadi tolak